salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta Bapak dan Ibu dosen uji kinerja praktek pembelajaran periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Freddy Anggiat Antonius. Saya adalah guru biologi di SMA Plus PGRI Cibinong. Saya juga sekaligus termasuk dalam mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini adalah saya melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada tanggal Senin 12 Juni 2023. Sebagai bukti, saya melampirkan harian nasional pada hari ini. Bapak Ibu dosen dan guru penguji, pada hari ini saya mengambil materi kelas 10 pembelajaran biologi, yaitu aliran energi. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Halo semua. Halo. Apa kabar? Baik. Tapi sebelum ada jawab itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada bilang selamat pagi. Pagi. Ini kalau Pak Freddy masuk berarti belajar apa? Iya. Sudah hampir setahun masih tidak tahu saya belajar apa. Belajar biologi. Jadi Anda hari ini kita mau belajar biologi. Ini udah mau ulangan, udah mau ujian akhir penilaian semester. Kita sekarang sudah masuk ke bab hampir terakhir. Aktif bahasanya sama dengan yang kemarin. Anda, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita siap-siap dulu. Mana tulisnya, mana gadgetnya, internetnya ada atau tidak, tolong dicek. Sudah lengkap semua? Coba itu, Bakah, itu spidolnya ambil dulu itu. Coba dirapikan tuh yang di bawah mejanya itu. Kalau ada yang ini, ambil. Kalau keadaan yang rapi, maka kita tetap menjadi rapi, semangat belajarnya. Jadi anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mana ketua kelas kita? Ya, silakan anak-anak Riza. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, yang baiknya berdoa terlebih dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Di siang hari ini kebetulan Pak Freddy mengucapkan banyak terima kasih karena kita masih dalam keadaan yang sehat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih bisa belajar dengan baik. Ya, jadi anak-anak, sebelum saya cek, saya mau lihat dulu absensi kita. Nanti kelihatannya hadir. Kata hadir. Indriani, Novan, hadir. Ramadan, apa ya? Mudah-mudahan dengan lagu ini kita makin semangat, makin cinta dengan Indonesia. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Luar biasa. Silakan duduk anak-anak. Luar biasa, sangat sekali anak-anak. Lagu ini menyemangati kita. Walaupun kita itu mempunyai tanggungan bahwa masa depan kita, bangsa kita ini sebenarnya ada di tangan kita. Maka dari itu
Ya, kata ya. Saat ini kita mau memulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu saya mau recall, mau flashback. Sebenarnya sudah sampai mana sih pelajaran yang kemarin? Ada yang ingat tidak? Dari saya Pak. Wah, ya silakan. Namanya sebutin. Nama saya Muhammad Rizal Rashid dan kemarin tuh kita udah belajar tentang komponen abiotik dan biotik. Apa yang kamu tahu dari biotik dan abiotik? Bagus. Silakan. Nama? Apa komponen biotik? Contohnya? Cakep, Ananda, siapa? Silakan dulu. Itu semua merupakan salah satu penghubung bahwa materi kita pada hari ini tidak lepas dari komponen yang kemarin. Artinya bahwa komponen pembelajaran kita hari ini tidak terlepas dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengenal tentang komponen biotik dan abiotik, bahwa hari ini bagaimana sih energi itu bisa muncul, bagaimana lebih tahu, silakan Ananda siapkan gawainya, mau di-scan boleh, mau dilihat di grup kelas sudah saya bagikan dengan ketua kelas. Ini adalah diagnostik bagaimana Anda melihat kemampuan awal. Kalau sudah, tadi ada kata-kata banyak ikan hiu ditangkap nelayan hanya untuk diambil siripnya. Pada bisa jawab tidak? Bisa. Siapa yang tidak bisa jawab? Nanti dicek. Ini namanya mengukur kemampuan. Jadi kemampuan kamu bisa nggak waktu mengikuti pembelajaran kemarin? Sebenarnya ekosistem ini pembelajaran kita hari ini itu seberapa besar sih peran Ananda di tengah-tengah ekosistem? Sebenarnya karena pembelajaran kita adalah ekosistem. Nah, pembelajaran seberapa penting diri kita itu sendiri ya saat ini kita mau gali apa manfaatnya, apa fungsinya, di manakah kita harus berada, bagaimana kita bersikap, sejauh mana sih sebenarnya permasalahan yang ada di ekosistem yang kita tahu harus kita lakukan kepada lingkungan kita, bagaimana nanti penggunaan plastik, bagaimana kita dengan pola konsumsi kita, nah, itu apakah mempengaruhi terhadap ekonomi khususnya hasil kita akan menganalisis bagaimana perannya, bagaimana nanti permasalahannya dan sampai mencari solusi. Saya rasa begitu Ananda. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum ya? Jelas apa yang mau kita sampaikan? Tadi apa tujuan pembelajarannya? Menganalisis komponen dan interaksi ekosistem. Sudah? Terus ada interaksi apa aja? Simbiosis. Waktu SMP kan sudah tahu simbiosis. Ada berapa kamu tahu simbiosis? Siapa yang tahu simbiosis? Ya, namanya sebutin. Nama saya Zaki Bidadua Novia Bani. Itu ada 4 kalau nggak salah, ada komentarisme, parasitisme, Simbiosis mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Tahu perbedaannya? Tahu yang lain. Coba sebutin. Simbiosis mutualisme apa Anda bisa? Simbiosis mutualisme itu dari kedua pihak itu menguntungkan Pak, dari yang satu juga
kompetisi. Silakan namanya. Bagus. Harus bersaing untuk mempertahankan hidup. Si peran itu apa, komponen ekosistemnya apa aja, itu dari produsen, dari konsumen, pengurai, lalu bagaimana interaksinya, terus energinya, tingkatan profitnya, itu yang mau kita pelajari pada hari ini. Mohon disimak baik-baik bagaimana cara menyelesaikan konsep dari prosedur sampai ke soal. Ya, silakan disimak videonya. Ya, sudah selesai videonya ditonton? Sudah. Saya mau tanggapannya. Siapa? Nama, sebutin nama. Nah, setelah harimau makan bisa, kemudian dia itu kan mati dan akhirnya datang dekomposer ya seperti lalat dan juga dan jenisnya. Setelah Akan mulai membagi kelompok. Nanti dari kelompok ini Ananda bisa lihat bagaimana tadi bahwa produsen konsumen dengan dekomposer itu bisa melakukan proses interaksi. Sebenarnya ada apa sih gitu? Ada apa sih mereka bisa dimakan sampai ke bangkai, sampai dia sudah meninggal pun masih ada yang berogotin sampai jadi tulang belulang. Tulang-tulangnya juga dihabisin. Sebenarnya mau diapain sih? Mau diapakan proses itu? Nah, di sini Ananda sudah lihat ternyata ada yang namanya siklus energi. Nah, bentuknya seperti apa? Kita akan bagi kelompok. Kelompoknya sudah dibagikan minggu kemarin yang temanya adalah pencipta lagu wajib nasional. Sudah ada dengan kelompoknya? Nanti tentukan namanya. Siapa nama pencipta lagu wajibnya? Ya, jelas? Sudah ya? Oke, kalau sudah kerjakan, saya sudah bagikan LKPD-nya. Tolong Ananda Indriani bagikan LKPD-nya. Sudah ya? Sudah Ananda? Ya, silakan dikerjakan Ananda. Bahwa yang akan Anda kerjakan adalah di situ tertera ada kerusakan terumbu karang. Jelas ada ya? Ada masalah yang akan Anda selesaikan, yaitu adalah terumbu karang. Terumbu karangnya dari artikel kasus. Di situ ada beberapa pertanyaan. Bahwa yang pertama adalah wacana, bagaimana Anda bisa merumuskan identifikasi permasalahan. Yang berikutnya Anda diminta dengan kelompok Ananda permasalahan yang muncul, lalu berikan beberapa alternatif solusi, dan sampai ke ekosistem nomor 5 memiliki komponen biotik. Sudah semua lengkap? Silakan dikerjakan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Nanti jika ada yang mau ditanya, silakan ditanya sama Pak Freddy.
Tugasnya apa aja? Iya, apa aja? Volunteer aja. Nomor 1 apa? Kenapa? Kata-katanya terumbu karang rusak karena pengembangan ikan. Intinya pengembangan ikan untuk mendapatkan dan mengambil ikan yang ambil di pengembangan ikan ya. Jadi masalahnya apa? Masalah utamanya terumbu karang yang rusak diakibatkan oleh dan kamu disuruh mengidentifikasi berdasarkan wajah identifikasi berarti kamu diminta identifikasi yang pertama identifikasi karena rusak namanya terus apa lagi itu apa? Kalau penyelundupan kan ada di sini. Ini dari sini kamu mesti tulis. Iya, kamu nomor 2 satu dari yang tadi. Makanya kamu harus sebutin dulu. Makanya disuruh sebelum baca dulu. Oke, apa? Ini nggak muat Pak ya? Di belakang bisa kan? Tentang apa? Itu contohnya makanan. Apa? Boleh dikembangkan ya? Ya sesuai dengan ini yang diminta pada education budget peristiwa rantai makanan buatlah susunan beberapa skema rantai makanannya dan berikanlah keterangan iya dikatrofiknya sebutin karang buat apa terumbu karang itu sebagai apa dan itu nggak rantai makanan hanya satu ini sebutin lagi tapi rantai makanan tahu bedanya rantai makanan dengan jaring makanan tahu ya tapi kalau nggak tahu yang dulu saja sesuai dengan nomor oke tapi ada harus bisa nggak bisa dijabarin identifikasi satu tuh dari Indonesia apa dari yang artikel kasus jadi kalau yang kasus seberapa besarnya 46%. 46% itu sangat di Indonesia. Sedangkan kasusnya di mana? Bunaken, bukan Bumiken, Bunaken. Siapa? Ya kan? Nah itu berapa persen kalau ditanya begitu? Luas berapa? Iya, kan? Nanti baru dari situ sudah kamu identifikasi. Tapi kamu satu, kamu ambil satu ya, masalah nomor 1. Apa yang kamu ambil? Kamu tulisnya apa ini? Pengumuman ikan, berarti ini 2. Pengumuman ikan, pengumuman mana kamu pilih? 2 loh. Masalahnya pengumuman ikan atau pengumuman karang? Apa? Dijualnya oke? Bisa ya? Baru cari alternatif solusi dengan bantuan internet dan masalah yang kamu rumusin. Iya, makanya pertanyaan saya, masalahnya di pengoboman ikan atau di terumbu karang? Berdasarkan wacana, identifikasi permasalahan
karang di perairan Indonesia sudah mencapai 46%. Tidak hanya karena faktor alam, tapi juga karena faktor manusia. Yang kedua, Taman Nasional gunakan di Sulawesi Utara yang luasnya 6 juta hektar sedang terancam kelestariannya. Apalagi di Taman Nasional gunakan terdapat makhluk laut yang dilindungi oleh undang-undang. Yang ketiga, jika keadaan terus berlanjut, maka Taman Nasional gunakan tidak akan didatangi oleh turis. Nah, yang keempat, karena kerusakan terumbu karang, untuk memulihkan terumbu karang itu sangat lama, dalam 3 tahun hanya tumbuh 1 cm. Tunggu sebentar, masih berdiri. Ada yang mau ngasih tanggapan? Siapa yang berbeda, siapa yang sama? Kelompok Lutfan, nama wajib nasionalnya siapa? Lagu penciptanya. Ya, silakan. Nama Pak? Ya. Perkenalan, nama saya Hasan Pasya. Tadi nama wajib nama kelompoknya Ismail Masudi. Ya, silakan. Nah, sama apa tidak? Apa yang sama, apa yang tidak? Tidak membaca ulang lagi. sama Pak. Yang mana yang sama? Yang terumbu karang yang rusak karena pengeboman ikan. Yang keras. Yang sama terumbu karang yang rusak karena pengeboman ikan. Mama aja Mbak, Mama aja. Mama. Nama saya Anindya Ranyagati dari kelompok. Siapa? Anindya Ranyagati. Ya. Jadi yang sama itu tadi mengurangi turis karena rusaknya terumbu karang tadi. Yang mana Mbak? Yang penurunan turis. Penurunan turis ada. Sama atau tidak? Sama. Sebutin. Tadi tuh kita tuh yang bagian kayak karena pengeboman ikan dan juga tempat terumbu karang itu sama. Kamu ada berapa item? Ada 4. Ada 4. Cuman kita nggak sama semua, tapi ada beberapa yang sama. Ada beberapa yang sama. Silakan lanjut. Namun kami di sini ingin berpendapat Pak bahwa Ya. tadi di wacana tersebut disebutkan bahwa Siti langsung mengatakan jika tak dijaga maka Taman Nasional Gunakir tidak akan lagi didatangi turis dan bisa dinikmati oleh anak cucu di masa depan. Untuk pengurangan turis ini bisa dibilang kurang tepat karena kasarnya Taman Gunakir ini perlu turis gitu. Mereka perlu karena mereka ini tempat wisata ya, di mana tempat wisata itu butuh turis. Jadinya solusi utama itu bukan untuk mengurangi turis, tetapi menjaganya agar turis itu tetap bisa datang dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan. Karena di sini juga tadi sudah saya sebutkan, Siti lagi mengatakan jika tak dijaga maka Taman Nasional Gunakir tidak akan lagi didatangi oleh turis. Sehingga jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaganya daripada mengurangi turis yang berdatang. Terima kasih. Good. Oke, saya rasa cukup nomor 2. Nomor 2, oke Jaki. Kami dari kelompok WR Supratman ingin menjelaskan rumusan masalahnya dan tentukan salah satu masalahnya. Jadi menurut kami aktivitas pengeboman ikan yang dilakukan oleh manusia adalah karena pengeboman ini ekosistem dan terumbu karang Indonesia menjadi identifikasi permasalahan yang muncul dalam wacana tersebut. Tentukan satu permasalahan itu dari yang beberapa yang sudah disebutkan dari identifikasi masalah tadi, yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan dan buatlah rumusan masalahnya. Ya. Menurut saya yang ingin saya angkat dari sini adalah pengeboman ikan atau memancing atau mengambil ikan dengan cara dibom. Nah, mengetahui bahwa mencari ikan dengan cara pengeboman itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan air. Nah, bukan hanya mendapati ikan yang bukan menjadi target tangkapan ikut mati, namun teknik pengeboman juga merusak terumbu karang. Nah, itu juga berhubungan dengan wacana tadi yang di paragraf kedua, yang kerusakan terhadap terumbu karang digunakan itu sudah sangat besar. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Ananda siapa? Ya. Semangat banget. Coba, ayo sampaikan. Saya perkenalan, saya Miladia dari kelompok WR Supratman. WR Supratman.
Bagus. Yang kurang menurut saya itu edukasi terhadap masyarakat ya Pak. Jadi masyarakat ini sebenarnya butuh edukasi juga dari dia saat masih sekolah kalau udah gede, jadi nggak ngelakuin pengoboman ikan, pengambilan terumbu karang yang tidak sesuai prosedurnya gitu-gitu Pak. Jadi ekosistem dan laut itu jadi nggak kayak sekarang. Jadi menurut saya itu edukasi juga penting. Ya, ada lagi yang lain? Ya, boleh. Berikan nama. Nama saya Raffi Ibrahim Muhammad Taufal dari kelompok Sudarnoto. Jadi Yang sudah ada atau tidak ada? tidak ada. Oke. Sudarnoto jadi menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan pemantauan kepada para nelayan. Pemantauan, monitoring. Ada lagi ini edukatif. Sana pembatasan secara berkelanjutan. Ada lagi yang lain? WR Supratman, menurut saya juga pendapat adik kita kelompok Adinit juga bagus Pak. Tapi kita ingin menambahkan, menurut saya itu lebih efektif lagi kita perketat keamanan di laut karena walaupun Indonesia udah kayak memperberat hukumannya, tapi kan orang-orang tetap saya sudah melanggar Pak. Sekarang aja udah ada hukuman tentang pengoboman tapi masih banyak yang melanggar. Jadi menurut saya lebih baik diperketat keamanan di laut seperti ditambahkannya personel-personel dari anggota kepolisian or anggota TNI Angkatan Laut, Bakamla. ya Bakamla. Keamanan laut. Itu menurut saya jauh lebih efektif Pak daripada Daripada kena sanksi. ya daripada kena sanksi. Ada bom ikan. Nggak boleh menggunakan teknik pengoboman. Karena dengan solusi tersebut yaitu kita dapat mengurangi presentasi kerusakan terumbu karang dengan begitu terumbu karang tetap terjaga kelestarian. Jangan melakukan pengoboman Bom ikan. Dia Iya. lebih concern. Iya bom ikan. Bom ikan. Oke. Menurut saya percuma Pak ngomong jangan memakai metode bom ikan karena orang-orang sekarang saja bakal melanggar juga. Apalagi banyak orang-orang tua yang sekarang profesinya itu memakai bom ikan. Dia walaupun dari pemerintah itu melarangnya, tetap aja melakukan masalah. Saya mau Rashid dari kelompok tadi Kornel Semanjuta. Oke, balik lagi ke yang pertama tadi, yang masalah yang di sini tuh kan tadi disebutnya pengoboman dan juga penyelundupan. Tapi benar yang dibilang teman-teman tadi bahwa tidak boleh juga ada pengoboman. Tapi bagaimana apabila tidak ada pengoboman tapi ada penyelundupan? Orang yang tidak mengobom belum tentu gak menyelundup juga kan. Dan di sini untuk mempersimpul lagi teman-teman tadi, kita tuh memakai poin ketiga yang sudah kami paparkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, di mana memperketat pengambilan karang di alam dan budidaya karang di seluruh perairan Indonesia sesuai Undang-Undang Cipta Kerja untuk mencegah perdagangan karang ilegal dan juga kerusakan karang. Yang dimana kalau misalnya kita menggunakan solusi memperberat hukuman, kan belum tentu, karena di beda-beda tempat juga kan beda-beda ya hukumannya, dan nggak fix satu Indonesia tuh sama hukumannya. Nah, tapi ada pepatah ngomong kan, lebih baik mencegah daripada mengobati, yang dimana lebih baik menjaga daripada memberi hukuman. Karena percuma hukumannya diperberat apabila penjagaan tidak diperketat. Jadinya solusi yang paling efektif menurut kelompok kami adalah memperketat pengambilan karang di alam dan budidaya karang di seluruh perairan Indonesia sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Ya, cukup bagus. Luar biasa kelas ini. Saya rasa cukup untuk 4 masalah. Menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya energi dari matahari hingga deliver pada ekosistem tersebut. Nah, dari energi cahaya matahari dikonversi menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Kemudian energi kimia tersebut disimpan dalam makanan oleh tumbuhan, kemudian dikonsumsi oleh konsumen satu, yaitu zooplankton yang merupakan herbivora untuk mendapatkan energi. Kemudian dikonsumsi lagi oleh karnivora yang mendapatkan energi dari memangsa herbivora. Kemudian karnivora mati dan detritivor mendapatkan energi dari proses penguraian jasad mati makhluk hidup. Kemudian terurai ke dalam tanah lalu memberikan nitrogen untuk proses tumbuhnya produsen. Kemudian terjadi lagi siklus yang
Ada yang mau menambahkan? Sama atau tidak? Coba ulang lagi. Jadi gini, dari cahaya matahari, energinya itu ke tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memerlukan energi matahari untuk fotosintesis. Kemudian fotosintesis ini menghasilkan energi kimia yang akan dikonsumsi oleh fitoplankton atau pemakan tumbuhan herbivora. Kemudian akan dimakan lagi oleh zooplankton yang mendapatkan energi dari fitoplankton tersebut. Kemudian mati, bukan mati sih bahasanya, tapi kasarnya mati. Kemudian diuraikan oleh detritivore. Nah, detritivore tersebut mendapatkan energi dari bangkai zooplankton tersebut. Kemudian detritivore tersebut diurai ke dalam tanah dan untuk memberikan nitrogen untuk proses tumbuhnya perusahaan. Terima kasih. Good job. Presentasi yang luar biasa. Coba Ananda, kesimpulan yang sudah Ananda simpulkan dapatkan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Bagaimana? Tadi bagaimana? Baca dulu. Kamu susah atau tidak tadi? Dulu. Gampang Pak. Apanya gampang? Ngerjainnya. Ngidentifikasinya. Cara kamu yang paling efektif gimana mengidentifikasinya? Saya Zaki, menurut saya cara yang paling efektif itu kita harus benar-benar paham apa namanya isunya itu apa. Jadi kalau kita udah paham isunya, nanti kita mengidentifikasinya itu gampang dan kita akan mencari problemnya. Kalau kita udah ketemu problemnya, kita bakal melakukan problem solving. Nah, habis problem solving ya udah kita selesai. Sama semua? Sama. Oke. Apalagi? Yang kedua berarti rumusan masalah. Bagaimana ciri-ciri menentukan rumusan masalah? Dengan kalimat ada berapa banyak yang melakukan kalimat tanya tadi? Pak, saya ada Pak. Apa? Diam dulu. Apa kontribusi aktivitas manusia dalam menyebabkan kerusakan terumbu Iya, karang? tadi tidak muncul. Dia lupa apa Tadi Pak? tidak dimunculkan. Jadi itu perlu kelompok lain ingat ya, kalimat tanya seberapapun besarnya tadi. Hah? Rumusannya banyak ya macamnya. Sampai tadi anemia boleh semua Pak. Pokoknya kalau makan saksi. Yang ini Pak nggak perlu, harus pakai keamanan, Bakamla. Kalau perlu drone juga ada Pak. Gitu. Aha. Ya. Apalagi? Tadi ini apa? Undang-undang Cipta Kerja nggak boleh, harus ada yang namanya pembatasan. Apa tadi pembatasan? Dan budidaya mewajibkan. Orang bikin tambang aja harus pakai smelter ya. Bagus. Kalau mendapatkan matahari, sinar matahari. Kalau fitoplankton ya autotrof. Baru dimakan atau dia masuk ke tumbuhan yang lain ya. Baru terus terjadi konsumen 1, 2 dan seterusnya. Good job, kelompok ini bagus nih. Kelompok yang terbaik menurut Pak Freddy kelompok ini apa? Bapak Ibu Sud Tiwi ya? Dua siapa keluar? Nah, ini bagus yang kedua. Yang ketiga yang membuat saya itu harus powerful karena kita harus just better today. Kayaknya ikan nemo tadi. Oke. Silakan Anda siapkan gawainya. Anda kerjakan soalnya. Nanti sekalian tuliskan lagi refleksinya ya. Oke, Anda.
Minggu depan kita ulangan kalian. Jangan lupa dipersiapkan banyak hal-hal yang harus Anda persiapkan, khususnya di konsep tadi. Ya, sebenarnya ekologi itu adalah materi yang paling sulit Anda. Ya, paling sulit karena dia bicara tentang keseimbangan. Saya rasa begitu penyampaian kita hari ini. Saya rasa cukup. Kita tutup dengan doa penutup. Sebelum doa penutup kita, ya silakan kita berdoa.